lakukan sekarang, aku tidak mungkin menggunakan kekuatan ularku di depan Dwi Pangga. Lepaskan! Aku tidak mau masuk! Bajang! Bajang! Bajang, bertahanlah, Bajang! Ini biung, Bajang! Bertahanlah, Bajang! Biung! Ini biung! Ini biung, nak! Winara! Kamu benar-benar ayah yang tidak punya perasaan! Kamu tidak bisa mengendalikan anakmu, Remi! Kamu lihat, Winara! Suatu saat nanti, Mamuntur akan menjadi milikku. Dan Bajang akan menjadi tumenggung di Mauntur. Banyak sekali ularnya. Coba lihat. Lihatlah kekuatanmu. Iya, Nagapati. Sekarang aku yakin, dengan seluruh pasukan yang kamu miliki, kita bisa menghancurkan Maut. Kita akan mendapatkan Maut. Kita harus menang! Kau sengaja, hati-hati! Ayo, Palastri. Iya, Dwi. Ayo, Palastri. Aku takut, Dwi Pangga. Tidak apa-apa, Palastri. Aku akan mengawasimu dari sini. Hati-hatilah. Dwi Pangga! Dwi Pangga! Palastri! susul ke dasar jurang. Baik. Ya. 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 Ya.
Tidak apa-apa, Palastri. Aku tidak apa-apa, Dwi Pangga. Dwi Pangga, apa kamu mencintaiku? Jujur, sejak awal aku memang memiliki perasaan itu. Tapi kita mesti sadar, Palastri. Takdir memisahkan kita. Kita tidak mungkin bersatu. Mungkin memang kita tidak ditakdirkan untuk bersatu. Tapi aku bahagia karena kamu telah jujur mengungkapkan isi hatimu. Aku tahu cinta itu memang tidak harus bersatu. Maafkan aku, Palastri. Wah, wah, wah. Yang kita lagi cariin takut kenapa-napa. Ini malah asik pacaran. Bobo kan sudah punya biung. Kenapa Bobo cari lagi? Sudahlah Krishna, biarkan dan jangan hiraukan bopomu. Masalah biungmu, biar paman yang urus. Bajil, aku peringatkan kamu. Awas kalau kamu berani macam-macam. Kamu jangan mengancamku, hah? Kamu tidak takut kalau aku laporkan ke Andini? Sudah. Mendingan kita terusin cari biung. Benar kamu, nak. Ayo. Di mana ini? Siapa kamu? Aku adalah Dewi kematianmu. Ucapkan selamat tinggal pada dunia ini, Andini. Ada masalah apa kita? Kenapa kamu ingin sekali membunuhku? Enak saja. Aku akan melakukan hal yang sama seperti yang putramu lakukan padaku. Krishna? Ya, aku akan menguburkanmu sama seperti Krishna mengubur aku. Kamu malampir? Tidak, ini tidak mungkin. Lihat. Itu ada angin puting beliung. Angin itu yang membawa Andini. Berarti biung ada di sekitar sini, Bobo. Iya, anakku. Berarti kita harus jalan terus. Ayo. Krishna, kamu dengar itu? Suara biungmu. Ya, Bobo, benar itu suara biung.
Andini. Kakang Dwi Pangga. Apa kamu baik-baik saja? Iya, Kakang. Syukurlah. Ayo, berpeganglah padaku. Krishna. Rati, oh Rati, satu masa telah terlewati, benci dan rindu merasuk di kalbu. Ada apa dengan cintaku? Sulit untuk aku ungkap semua. Jangan pernah bibir tertutup, bicarakan semua yang kau rasakan. Cinta itu kita yang rasa. Bila sengsara hati kan merana. Wahai pujangga cinta, biar membelai indah telaga di kalbuku, jujurlah pada hatimu. Bajang, Aduh, Biung, aku lagi bikin puisi untuk Nari Rati. Biung gangguin aja. iya Bajang, itu nanti saja setelah kamu menikah dengan Nari Rati. Sekarang, lihat, apa yang Biung bawa untuk... Apa Biung? Di dalam kotak ini ada perhiasan, ada kalung, mahkota, dan juga gelang untuk... Wah, ini semua untukku Biung. Tentu saja Bajang, kamu adalah calon pemimpin Tumenggung di Manguntur. Kamu akan menjadi pemimpin yang sangat hebat. Jadi kamu pantas mendapatkan semua kemewahan ini. Apa hubungannya dengan semua perhiasan ini Biung? Dengar Bajang, sebagai calon penguasa Manguntur, kamu harus bisa membiasakan diri hidup layak menjadi seorang Tumenggung, agar nanti kamu tidak akan kaget. Hehehe, Biung benar. Tapi meskipun aku tidak menggunakan semua perhiasan ini, aku tetap saja akan menjadi pemimpin yang selalu tampan dan hebat, Biung. Sudahlah Bajang, kamu tidak usah banyak bicara. Sekarang lebih baik kamu coba semua perhiasan itu. Biung sudah tidak sabar ingin melihatnya. Baik, Biung. Biung akan tunggu kamu di luarnya. Bagaimana, Biung? Apakah aku terlihat tampan? Iya Bajang, kamu memang sangat pantas menjadi penguasa Manguntur. Kamu sangat tampan. Siapa dulu, Biung? Bajang. Dilihat dari sudut manapun, aku akan selalu terlihat tampan. Heh, apa yang kamu tertawakan? Ampun Nyai, ampun. Ayo kasih tahu, kenapa kamu tertawa? Ampun Kanjeng, aku tidak bermaksud apa-apa. Ayo cepat kasih tahu, yang jujur, atau aku bunuh kamu. Maaf Kanjeng, tapi Kanjeng tidak cocok pakai perhiasan ini. Kamu jangan kurang ajar kepada putraku Bajang. Dia adalah calon penguasa Manguntur. Jadi kamu harus menghormati dan mulai sekarang memanggil Kanjeng Bajang. Biung, ini urusan aku. Siapapun yang berani menjelekan aku akan jadi seperti ini. Bagus Bajang, ini baru putraku. Biung sangat bangga mempunyai anak seperti kamu Bajang. Terima kasih Biung, terima kasih banyak. Aku mau pergi dulu Biung. Kamu mau kemana Bajang?
aku akan menunjukkan penampilan baru ini kepada Narirati, Biung. Ya sudah, kamu hati-hati ya, nak. Rati, seandainya kamu menjadi bunganya, maka aku yang akan menjadi kumbangnya. Bagaimana sayang? Kenapa kamu diam, Narirati? Kamu tidak suka tampilan aku yang baru? Semua tampilan dan perhiasan kamu itu sangat tidak penting, Bajang. Aku lebih suka kamu yang dulu. Tidak seperti ini. Iya, tentu saja. Bajang ini beda, Narirati. Bajang itu selalu nyerah, selalu membiarkan kamu mendekati Kamandanu. Tapi Bajang ini tidak akan membiarkan siapapun mendekati kamu kecuali aku. Cukup, Bajang. Hentikan semua bualan kamu itu. Ini semua bukan bualan, sayangku. Ini adalah kenyataan. Aku akan menjadikanmu istriku sekaligus juga permaisuri di Manguntur. Aku bilang cukup. Dan jangan pernah kamu bermimpi akan menikahi aku. Karena itu semua tidak akan mungkin terjadi. Mimpi itu akan menjadi kenyataan, sayangku. Waktulah yang akan membuktikannya. Pergi dari sini. Baik, aku akan pergi. Aku memberikanmu kesempatan terakhir untuk membuang cinta Arya Kamandanu dari hatimu. Karena jika tidak... Jika tidak apa? Jika kamu tetap bersikeras pada pendirianmu, maka jangan pernah salahkan aku jika Manguntur hancur. Apa maksud kamu? Aku yakin kamu lebih mengerti apa maksudku. Aku bilang pergi dari sini. Selamat tinggal, cintaku. Aku akan selalu merindukanmu. Jagat Dewa Batara, Bajang akan menghancurkan Manguntur. Andini sayang, kamu sedang masak ya? Bajil, mau apa lagi kamu kemari? Andini, aku itu kangen sama kamu. Ini aku bawakan manggis dan bengkoang kesukaan kamu. Cintaku itu hanya untuk Kakang Arya Dwipangga, Bajil. Jadi kamu tidak usah sok perhatian. Itu akan menjadi percuma. Andini, menurut aku kamu yang percuma mencintai Dwi Pangga. Maksud kamu aku percuma mencintai Kakang Arya Dwipangga? Iya, karena Dwi Pangga itu mencintai Palastri, bukannya kamu. Kamu jangan mengada-ngada, Bajil. Andini, aku itu tidak mengada-ngada, aku serius. Bajil, sebaiknya sekarang kamu pergi. Jangan membuat aku kesal. Cerita ini beneran. Kenapa kamu jadi marah padaku? Aku tidak percaya dengan omonganmu. Pasti kamu mengada-ngada. Tapi Andini... Sudahlah, cepat kamu pergi. Atau aku akan lempar kamu dengan centong ini. Baik. Tapi tolong jangan lempar centong itu ya. Cepat pergi. Iya. Wah. Apa benar Kakang Dwipangga jatuh cinta dengan Palastri? Tidak mungkin. Itu pasti akal-akalannya Tong Bajil untuk menghasutku. Dimas, bagaimana? Sudah sampai sejauh apa persiapan yang kita lakukan? Seluruh pasukan sudah siap siaga. Semua pintu masuk Manguntur juga sudah dijaga, Kang Mas. Bagus kalau begitu. Tapi, kapan kira-kira mereka akan menyerang? Itulah yang kita belum tahu, Kang Mas. Aku khawatir mereka sengaja mengulur waktu, menunggu kita sampai nanti. Kalau begitu, harus ada yang pergi ke Banyu Biru untuk mencari tahu. Ini kita lakukan supaya kita tidak lengah, Dimas. Kang Mas benar, bukan hanya masalah waktu, tapi kita juga harus tahu seberapa besar kekuatan musuh agar kita bisa mengantisipasinya. Sebaiknya Kang Mas saja yang pergi ke Banyu Biru untuk mencari tahu informasinya. Baik. Sebaiknya aku berangkat sekarang. Baik, Kang Mas. Hati-hati. Kamu juga harus waspada.
Mereka bisa datang kapan saja. Kemana lagi aku harus mencari Trisha? Sampai saat ini aku tidak pernah menemukan jejaknya. Palastri. Palastri! Dwi Pangga, Palastri, apa yang kamu lakukan di sini? aku sedang mencari kayu bakar. Mencari kayu bakar. Biar aku yang mencarikan untukmu. Sekalian nanti aku carikan persediaannya. Kakang Dwi Pangga. Tidak usah Dwi Pangga. Lalu kamu ada apa di sini? Aku ingin pergi ke Baju Biru, Palastri. Banyu Biru. Memangnya ada apa? Saat ini, Bajang dan pasukannya ingin menyerang Manguntur. Oleh karena itu, aku harus pergi ke Baju Biru untuk memastikan kekuatan mereka. Agar Manguntur tidak salah mengantisipasinya. Berarti Manguntur dalam bahaya. Kalau begitu aku ikut Dwi Pangga. Untuk apa? Ini perjalanan bahaya. Tapi aku tidak bisa diam saja melihat Manguntur dalam bahaya. Tapi... Sudahlah Dwi Pangga. Aku yakin aku bisa membantumu. Baiklah. Dinda, ayo bantu aku Dinda untuk menghancurkan kekuatan itu. Sebaiknya semasa tenagamu Dinda. Percuma, mereka yang menarik dari sini bukan orang bodoh. Dinda, lakukan sesuatu. Aku tidak mau melakukan hal yang bodoh. Untuk apa? Kalau kita tidak keluar, mereka bisa membunuh kita. Membunuhmu? Itu mungkin, Dinda. Mereka tidak akan membunuhmu. Apa yang membuatmu begitu yakin? Karena mereka membutuhkan salah satu dari kita. Kamu putri orang sangat baik. Tidak mungkin mau bergabung dengannya. Tapi aku... Tapi apa? Kasihan sekali. Dua putri ular tersiksa dan terperangkap di tempat ini. Itu semua pilihan kalian. Kalau saja kalian tidak menentang perintahku, maka kalian akan selamat. Bukan begitu, Isya? Jangan memancing kemarahanku. Aku bisa membunuhmu kapanpun aku mau. Lakukan saja kalau kamu mau. Tidak, tidak, karena aku masih membutuhkan tenaga kalian. Janin, aku tidak akan menuruti semua perintahmu. Baiklah, aku akan memaksamu. Tunggu. Kalau dia tidak mau melakukannya, aku saja. Bagus, bagus sekali Trisha. Kamu memang beda dari ayundamu. Baiklah, kapan kamu mau membantuku? Kapan saja. Tapi apa? Dengan satu syarat. Syarat? Iya, bebaskan aku. Itu permintaan yang sangat mudah, Trisha. Bukan hanya itu. Apalagi? Jika aku berhasil menghancurkan telur itu, kamu harus membantuku untuk menjadi Ratu Siluman Ular. Bagus, bagus sekali Trisha. Kamu bukan hanya menelan telur itu, tapi kamu mampu mengkhianati saudaramu sendiri. Itu berarti kamu pantas menjadi temanku. Dinda, kenapa kamu begitu jahat? Aku jahat. Apa Yunia mengasih tata keperluan itu yang sama sekali tidak pantas mendapatkannya? Diam kamu. Dia itu Yundamu juga. Tidak. Aku tidak bisa siapa. Yunda kandungku sendiri saja tidak pernah membelaku. Apalagi perempuannya. Kamu benar-benar keterlaluan, Rizka. Aku hanya ingin membuat tata kembali ke darah yang benar. Darah siluman ular. Cukup! Hentikan! Aku muak dengan ocehan kalian. Trisha, ikut aku. Dinda, yang kamu lakukan itu salah. Trisha!
Trisha! Trisha! Buka! Mataku tidak mungkin berbohong. Kakang Dwi Pangga dan Pak Lastri benar-benar saling mencintai. Ada apa dengan kamu, Andini? Kenapa kamu bersedih? Aku tidak apa-apa, Bajil. Aku hanya ingin sendiri. Pergilah. Kalau aku pergi dalam keadaan kamu seperti ini, aku tidak bisa. Ayolah, tolong kamu ceritakan kepadaku, Andini. Andini, kalau kamu sedang menangis, muka kamu tambah jelek. Bajil, ini bukan waktunya untuk bercanda. Pergilah, tinggalkan aku sendiri. Baiklah, kalau ini permintaan kamu, aku pergi, Andini. Aku akan pergi. Bajil. Bajil, aku sudah melihat sendiri. Kamu benar. Kakang Dwi Pangga dan Pak Lastri, mereka berdua saling mencintai, Bajil. Sudahlah, Andini. Buat apa kamu memikirkannya? Aku ini mencintaimu. Aku ini mencintaimu, Andini. Maaf, Bajil. Aku tidak bisa membalas cintamu. Dengan apa lagi aku harus membuktikan perasaanku ini, Andini? Kamu tidak perlu membuktikannya dengan apa-apa, Bajil. Aku bisa merasakannya. Tapi aku tidak bisa menerima cintamu, Bajil. Baiklah. Baiklah kalau begitu. Lebih baik aku mati. Bajil, apa yang kamu katakan? Lebih baik aku mati daripada aku hidup tanpa cintamu, Andini. Apa yang ingin kamu lakukan, Bajil? Entahlah. Mungkin di saat matahari tenggelam, aku akan membakar diriku sendiri. Maafkan aku, Bajil. Silakan, Tuan. Ini kuncinya, sewanya 2 kepeng untuk sebulan. Ini, terima kasih banyak. Makasih, Tuan. Iya. Tempatnya bagus. Dan darah di sini pun cukup ramai. Aku rasa kita bisa menjual kain-kain kita dengan laris. Pilihanmu tepat. Begitu kain kita semuanya laku, kita akan kembali ke desa. Cantik sekali dia. Seperti bidadari kayangan. Maaf, Kisanak. Apa kalian penduduk baru di desa ini? Bukan, Tuan. Kami hanyalah pedagang kain yang sengaja singgah di desa ini untuk menjajakan kain kami. Perkenalkan, saya Senopati di kerajaan ini. Hormat kami, Tuan. Ya. Kalau Kisanak ingin, aku bisa membantu menjualkan kain-kain kalian ke istana. Bagaimana? Kami sangat senang sekali bisa menjual kain di kalangan istana. Kalian bisa datang besok. Pasti dagangan kalian laris terjual. Baik, terima kasih banyak. Aku tidak boleh membiarkan Trisha menelan telur itu.
bagaimana caranya aku keluar dari tempat ini. Oh Dewa Ular, berikanlah petunjuk untukku agar aku bisa keluar dari tempat ini. Apa? Aku mendengarkan sesuatu. Sepertinya itu suara ular. Gawat, jangan sampai dia menemukanku. Kalau begitu, kita harus lapor ke Kanjeng Putri. Iya, iya. Ketua! Ada apa? Kami mencurigai ada ular yang berkeliaran. Kami akan melaporkan hal ini kepada Kanjeng Putri. Cepat kalian melapor, biar aku yang menjaga telur emas. Baik, Ketua. Sial, rupanya mereka sudah tahu kedatanganku. Aku harus pancing kemenangan keluar. Celaka, ular itu sudah terlanjur melintasi. Aku yakin sekali, Trisya tidak akan gagal menjalankan tugasnya. Trisya, akhirnya kamu datang juga. Berita apa yang kamu bawa, Bicara apa kamu? Kalau bicara yang jelas, jangan membuatku pusing. Kamu kenapa, Trisya? Kenapa kamu tidak bisa bicara?
sempat berhasil menelan telur emas itu. Tapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja telur itu terasa panas. Dan secara paksa aku memuntahkan telur emas itu kembali. Aku telah mempercayaimu, Trisha. Tapi kamu gagal menjalankan tugasku. Sekarang, kamu bersiap untuk menerima hukuman dariku. Kegagalan satu kali, aku masih bisa memaafkanmu. Tapi untuk yang kedua kali, aku tidak akan memaafkanmu dan kamu harus dihukum. Siapapun kamu harus menerima hukuman. Dan tidak ada kata maaf lagi untuk. Walaupun kamu lari ke ujung neraka, kamu tidak bisa menghindar dari hukuman. Sekarang bersiaplah. Ini benar-benar keajaiban, Rati. Telur emas ini bisa melindungi dirinya sendiri. Iya, Kamandanu. Aku benar-benar lega sekarang. Sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa membunuhnya. Rati. Telur emas baik-baik saja kan? Biung dengar ular Trisha mencoba untuk menghancurkan telur emas lagi. Iya, Biung. Tapi sekarang Biung tidak perlu khawatir lagi. Karena calon adikku bisa melindungi dirinya sendiri. Benarkah? Bagaimana bisa? Di saat Trisha ingin menelannya, telur emas itu mengeluarkan hawa panas hingga membuat Trisha memuntahkan kembali telur itu, Kanjeng. Terima kasih, Dewa. Terima kasih banyak. Engkau berkenan memberikan perlindungan pada calon anakku. Nagapati atau siapapun akan berpikir ribuan kali untuk mencelakai telur emas. Calon adikku ini benar-benar hebat, Biung. Terima kasih. Aku sangat bangga padamu. Calon adikmu terbang, Rati. Dia bisa terbang. Trisha. Dengar, Trisha. Adikmu memang bodoh dan tidak berguna. Aku masih baik memberi dia kesempatan hidup. Tapi tidak tahu nanti, aku bisa saja membunuh dia. Dinda, kamu tidak apa-apa, Dinda. Pasti iblis itu sudah menyakitimu. Kamu kenapa, Dinda? Mana suaramu? Aku sudah tidak bisa bicara lagi, Yunda. Mungkin aku cacat untuk selamanya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi padamu. Iya, Yunda. Mungkin lidah dan pita suaraku sudah rusak untuk selamanya. Ini pasti hukuman atas semua kejahatanku, Yunda. Seandainya saja aku tak pernah mengikuti Nagapati, mungkin aku tidak akan jadi begini. Tolong aku, Yunda. Tolong aku. Aku harus bagaimana? Aku sungguh tidak mau menjadi orang cacat.
Mana suaramu? Aku sudah tidak bisa bicara lagi, Yunda. Mungkin aku cacat untuk selamanya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi padamu. Iya, Yunda. Mungkin lidah dan pita suaraku sudah rusak untuk selamanya. Ini pasti hukuman atas semua kejahatanku, Yunda. Seandainya saja aku tak pernah mengikuti Nagapati, mungkin aku tidak akan jadi begini. Tolong aku, Yunda. Tolong aku. Aku harus bagaimana? Aku sungguh tidak mau menjadi orang cacat. Bayu, ada apa? Kamandanu, apakah kakek Arya Dwipangga sudah kembali? Kang Mas Dwipangga sedang pergi ke Banyu Biru. Banyu Biru? Iya, ada tugas penting yang harus dia lakukan. Apa ada yang ikut dengannya, Kamandanu? Tidak ada, Mbak Yu. Dia sendirian. Berarti tadi itu mereka sudah janjian. Kakang Dwipangga, kamu benar-benar tega mengkhianati aku. Mbak Yu, ada apa? Tidak apa-apa, Kamandanu. Aku hanya khawatir. Banyu Biru itu kan sangat berbahaya. Bagaimana kalau sampai sesuatu hal terjadi padanya, Kamandanu? Tidak usah khawatir, Mbak Yu. Kang Mas Dwipangga itu bukan orang sembarangan. Aku yakin dia bisa menjaga dirinya. Kalau begitu, aku permisi. Bisa menjaga diri dari bahaya musuh mungkin iya. Tapi menjaga diri dari bahaya selingkuh, aku jadi tidak yakin. Walasri, aku pergi dulu ya. Tadi masakanmu enak sekali. Terima kasih, Dwipangga. Kamu hati-hati. Kamu juga. Kenapa kau masuk rumahku sembarangan? Aku tidak suka ada laki-laki di rumahku. Pada saat suamiku tidak di rumah. Sudah datang ke sini saat suamimu tidak ada di rumah. Apa maksud Tuan? Keinginan seorang lelaki normal terhadap seorang perempuan cantik seperti kamu. Kuperingatkan kepada Tuan. Jangan cuma-cuma mendekat. Kamu mengancamku. Kalau aku mendekat, memangnya kamu mau apa? Kamu belum tahu siapa aku. Aku ketua prajurit Istana Banyu Biru. Jangan macam-macam kamu. Aku peringatkan sekali lagi. Kalau kau masih mendekat, aku terpaksa akan. Akan apa? Ha? Ajar. Hei, buka pintunya. Buka. Buka. Mana dia? Iya, iya, iya. Aku suka itu. Aku suka. Kau jaga
Dewa Batara. Bagaimana ini? Apa yang sudah kuperbuat? Ya dipilih. Ini barangnya bagus, harganya murah. Ini 2 benggol saja. Ya dipilih. Ayo. Jangan cuma diberantakan. Dibeli. Mana aku lihat? Cahayu. Ayo dipilih Cahayu. Ini bagus. Aku mau yang ini. Berapa? 3 benggol. Mahal sekali. 2 benggol saja ya? Tidak bisa Cahayu, itu sudah murah. Ya sudah. Bagaimana kalau 2 benggol 5 tahun? Cahayu. Ada apa itu rame-rame? Tunggu sebentar Nagapati. Aku mau lihat. Aduh, Dipangkara ke sini. Aku harus segera menghindar. Ya sudah. 2 benggol 5 talent tidak apa-apa sih. Terima kasih, Dora. Saya permisi dulu. Aneh. Tadi 2 benggol 5 talent saja tidak dikasih. Sekarang 2 benggol saja langsung dikasih. Ada apa Laksmi? Kenapa rame-rame? Tidak apa-apa Romo. Itu tadi ada pedagang pakaian. Oh, cuma pedagang pakaian. Romo kira ada apa? Ayo. Kabarnya Tuan Nagapati akan segera menyerang Manguntur. Iya, yang kudengar juga seperti itu. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, Tuan Nagapati akan mengerahkan pasukan ular untuk menyerang Manguntur. Apa? Mereka mau menyerang Manguntur dengan pasukan ular. Hei, siapa itu? Hei, jangan lari! Ada penyusup, tangkap! Kabarnya Tuan Nagapati akan segera menyerang Manguntur. Iya, yang kudengar juga seperti itu. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, Tuan Nagapati akan mengerahkan pasukan ular untuk menyerang Manguntur. Apa? Mereka mau menyerang Manguntur dengan pasukan ular. Hei, siapa itu? Hei, jangan lari! Ada penyusup, tangkap! Coba kalian dengar. Sepertinya ada pertarungan di luar sana. Ayo kita lihat. Dwi Pangga, kenapa dia muncul di sini? Romo, dia penjual pakaian tadi. Aku tidak menyangka kalau dia Dupangga. Ajar! Tangkap dia! Jangan sampai lolos! Gawat. Aku harus bisa keluar dari sini. Kurang ajar. Ini tidak bisa dibiarkan. Biar! Ya!
Dasar penyusup bodoh. Beraninya kamu masuk istana ini, hah? Kamu benar-benar bodoh, Dwi Pangga. Kamu datang kemari, sama saja mengantarkan nyawamu sendiri. Aku tidak takut. Seret dia dan kurung di penjara. Lihat itu, jagat Dewa Batara. Ini sungguh mengerikan. Ayo kita lihat. Ayo. Lihat tukangnya, seperti dipatuk ular. Iya, jangan-jangan siluman ular yang mematoknya. Bagaimana ini? Kenapa Dwi Pangga belum keluar juga? Aku sudah menunggu lama. Jangan-jangan dia sudah tertangkap. Jagat Dewa Batara, apa yang harus aku lakukan untuk memastikannya? Aku harus masuk ke dalam. Prajurit, kalian harus berjaga dengan hati-hati. Jangan biarkan orang asing masuk ke istana ini lagi. Mengerti? Maaf Kanjeng, maafkan kami. Maaf. Karena kebodohan kalian, penyusup itu bisa masuk. Untung saja bisa ditangkap. Kalau tidak, kalian akan aku pancung. Ini peringatan terakhir kalian. Kalau sampai kalian lalai, jangan harap kalian bisa menginjakkan kaki kalian di istana ini lagi. Mengerti? Bawa Kanjeng. Sepertinya aku melihat seseorang di sana. Mungkin perasaanku saja. Jangan-jangan yang dimaksud penyusup oleh Dwi Pangkara adalah Dwi Pangga. Jadi begini, Manguntur mengirimkan kesatrianya ke istana. Tapi mereka memilih kesatria yang ceroboh dan bodoh seperti kamu. Terima saja nasibmu Dwi Pangga. Kamu tidak akan pernah bisa kembali ke Manguntur. Meskipun aku tidak pernah kembali ke Manguntur, Manguntur tidak akan pernah menjadi milik kalian. Itu kan ucapanmu, tapi kenyataannya, kamu bisa melihat dengan mata kepalamu sendiri. Selalu ada hukuman bagi penyusup sepertimu, Dwi Pangga. Dan aku tidak akan pernah hancur. Singkirkan mereka dari Nagapati. Nagapati! Dibakar! Nagapati, lepaskan aku, Nagapati! Itu suara Dwi Pangga. Kenapa dia bisa ditahan di sini? Dwi Pangga?
Apa yang terjadi padamu Dwi Pangga? Bagaimana aku bisa menyelamatkan Dwi Pangga? Di dalam sana hampir semua para penjahat berilmu tinggi berkumpul. Sepertinya tidak ada cara lain. Kita keliling. Siap. Di mana mereka menahan Dwi Pangga? Dwi Pangga? Teriaklah. Teriaklah kamu sebelum mati. Dwi Pangga, kasihan sekali kamu. Aku harus menunggu sampai mereka pergi. Mereka mati. Boleh aku mencobanya? Silakan dipakai. Rasakan! Teriaklah. Teriaklah kamu sebelum mati. Dwi Pangga, kasihan sekali kamu. Aku harus menunggu sampai mereka pergi. Mereka mati. Boleh aku mencobanya? Silakan dipakai. Rasakan! Manusia-manusia iblis. Lihat saja, nanti aku akan bikin perhitungan dengan kalian. Sepertinya dia sudah pingsan. Iya, dia sudah pingsan. Dwi Pangga, aku sangat sedih melihat kamu menderita seperti ini. Dwi Pangga. Sepertinya aku harus mengalirkan hawa murni ke tubuh Dwi Pangga. Syukurlah Dwi Pangga, kamu sudah sadar. Palastri, bagaimana bisa kamu kemari? Aku... Bagaimana caranya aku membawa Dwi Pangga keluar? Aku seperti mendengar suara. Trisha, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus keluar dari sini. Kemana-mana? Aku tidak mungkin menyerang mereka begitu saja. Ini bisa menimbulkan kegaduhan.
istana. Mau kemana malam-malam datang ke sini? Aku tidak bisa tidur, Tuan. Aku kedinginan. Aku butuh belayan dan kehangatan. Berarti kamu malam ini datang ke tempat yang tepat. Tapi aku tidak mau ada di sini. Nanti kalau ada orang yang melihat bagaimana? Lalu kita kemana? Ke situ. Ayo. Eits. Tapi satu-satu ya. Yunda, hati-hati Yunda. Tempat ini dipagari oleh tenaga Nagapati. Minggir kamu. Kenapa kalian bisa berada di sini? Nagapati menangkap kami, Yunda. Kalau begitu, kita harus cepat keluar dari sini, Trisha. Ayo, Trisha, kita pergi dari sini. Kenapa, Trisha? Kenapa Trisha berbicara dengan bahasa isyarat? Dia tidak bisa bicara, Yunda. Mulutnya terbakar saat dia mau memakan telur emas. Astaga, Trisha. Ya sudah, kalau begitu kita harus cepat keluar dari sini. Ayo, Trisha, kita keluar dari sini. Kemana? Kemana? Ayo kita keluar dari tempat ini. Apa kamu mau mati? Coba pikirkan lagi. Ini tempat untuk para penjahat. Apapun janjinya untukmu. Trisha, kamu boleh berpikir apapun tentang aku. Aku akan selalu menyayangimu. Aku ini kakakmu. Aku tidak mau, Trisha, kalau kamu terluka. Iya, Trisha. Kita bertiga adalah bersaudara. Kita harus selalu bersama. Ayo. Boleh berpikir apapun tentang aku. Aku akan selalu menyayangimu. Aku ini kakakmu. Aku tidak mau, Trisha, kalau kamu terluka. Iya, Trisha. Kita bertiga adalah bersaudara. Kita harus selalu bersama. Ayo. Sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Yunda. Dia cuma pingsan. Yunda, sepertinya Trisha menyuruh kita untuk cepat keluar dari sini sebelum prajurit datang menghampiri kita. Sepertinya Trisha benar. Kita harus segera membawa Dwi Pangga keluar dari sini.
prajuritmu tidak becus. Ular-ular itu juga kabur. Romo, perintahkan semua prajurit untuk mengejar mereka sebelum mereka jauh. Iya, Lasmi. Kenapa kalian berhenti? Aku tidak bisa mengikuti kalian. Pergi kemana? Maafkan aku, Yunda. Aku tidak bisa memberitahumu. Hutang budiku sudah terbalaskan dengan menyelamatkan Dwi Pangga. Tunggu. Tapi kamu pergi kemana? Kemanapun aku pergi, kalian tidak perlu mengkhawatirkan aku. Terima kasih atas semuanya, Yunda. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Dia ditangkap oleh Nagapati. Untunglah kita berdua berhasil membawanya ke sini. Dia perlu segera diselamatkan, Ratih. Cepat panggil tabib. Baik, Putri. Ampun, Tuan Nagapati. Di mana tawanan kalian? Kenapa kalian pulang dengan tangan kosong? Ampun, Tuan. Kami tidak berhasil menemukan mereka. Dasar bodoh. Menangkap mereka saja kalian tidak becus. Ampun, Tuan. Kami sudah berusaha mencarinya kemana-mana. Tapi tetap saja tidak ketemu, Tuan. Jangan-jangan itu Dinda. Dinda! Kenapa kamu selalu menggangguku? Hentikan Dinda. Kamu bisa merusak kota ini dengan kekuatanmu. Apa pedulimu? Aku tahu kamu marah karena kamu kehilangan suaramu. Tapi dengan merusak hutan ini, bukan berarti suaramu akan kembali, Dinda. Aku tidak peduli dengan semuanya. Sudahlah, Dinda. Jangan lakukan lagi. Kamu sudah membayar mahal atas semua kesalahannya. Lebih baik sekarang kita kembali hidup tenang seperti dulu. Tidak akan, Dinda. Jangan biarkan kemarahan dan egomu menguasai dirimu. Lebih baik kita kembali ke kehidupan kita. Dan alam kita seperti dulu, Dinda. Itu sudah terlambat. Aku harus membalas dendam. Dinda, dengarkan aku. Minggir dari hadapanku. Hah?
malaikat Dewa Batara. Bantulah aku. Berikan aku kekuatan. Trisha? Percuma saja, bodoh. Kamu tidak akan bisa lari kemana. Hadapilah yang lupa kehidupan. Tolong! Tolong! Percuma saja kamu berteriak. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ah, tolong! 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 Ah! Ah, tolong! 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 Tolong, Romo! Rati! Saya harus mati! Raja Padmini! Tolong! Raja! Tolong! Raja Tolong! Raja! Tolong! 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 Kanjeng Putri. Kanjeng tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Kamandanu. Terima kasih. Sudah datang menyelamatkan aku. Lagi-lagi kamu, Kamandanu. Kamu selalu menggagalkan rencanaku. Aku akan terus melakukannya sampai kamu menghentikan semua kejahatan. Silahkan kalau kamu bisa menghentikanku. Hati-hati, Kamandanu. Kamandanu! 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 Rati. Rati, bangun, Rati. Rati, cepat bangun.
Ayo bangun, Ratih. Biung, ada apa? Kenapa Biung panik sekali? Kamandanu terluka. Iya, Biung, tapi ada apa? Ada ular yang menyerangku, dan ular itu menyemburkan racunnya ke Kamandanu. Biung, ada apa? Kenapa Biung panik sekali? Kamandanu terluka. Iya, Biung, tapi ada apa? Ada ular yang menyerangku, dan ular itu menyemburkan racunnya ke Kamandanu. Jangan, Kamandan. Kamu harus tenang. Tabib sudah datang. Baringlah. Kenapa dengan mataku tadi? Apa aku buta? Ada apa dengan mataku, tabib? Racun ular itu tepat mengenai mata Tuan. Mungkin Tuan tidak bisa melihat lagi. Bohong. Aku mohon, Tabib. Apapun penyembunyi cari. Ampun, Kanjeng. Selama ini racun ular itu tidak ada penawarnya. Ratih, ada apa dengan mataku, Ratih? Katakan, tapi bohong, Ratih. Aku sembuh. Kamu pasti akan sembuh. Apapun obatnya akan aku temukan. Tidak mungkin, Ratih. Wisha, kamu kenapa? Jangan bicara dulu, biar aku bantu kamu. Wisha, apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa sampai seperti ini? Aku bertarung dengan adikku. Trisha, Jagat Dewa Batara, kenapa adikmu bisa meragukan kamu seperti ini? Aku sendiri tidak tahu dia seperti ini. Aku datang ke sini hanya ingin memberitahu kalau dia akan membalas dendam pada Romo dan Biung. Ampun Tuan, salah seorang tawanan yang kabur itu datang lagi ke sini.
dan meminta ingin bertemu dengan Tuan Nagapati. Siapa? Trisya, Tuan. Suruh dia datang kemari. Baik, Tuan. Silakan. Bagus. Bagus, Trisya. Setelah apa yang kamu lakukan dengan membebaskan Dwi Pangga dari tahanan, kamu masih berani datang kemari. Apa kamu tahu hukuman untuk seorang pengkhianat? Yang membebaskan Dwi Pangga bukan aku, tapi pasti aku hanya berpura-pura mengikuti mereka. Tapi aku sudah melakukan hal yang besar untukmu. Melakukan sesuatu yang besar. Apa maksudnya? Aku sudah membuat Kamandanu buta. Apa benar kamu telah melakukannya? Sebagai bukti bahwa aku tetap berada di pihak. Dengan butanya Kamandanu, maka Manguntur akan tetap menjadi lemah. Dan itu akan memudahkan pasukanmu untuk mengalahkan mereka. Bagus, bagus sekali Trisya. Aku suka dengan pekerjaanmu. Sebagai bukti bahwa aku tetap berada di pihak. Dengan butanya Kamandanu, maka Manguntur akan tetap menjadi lemah. Dan itu akan memudahkan pasukanmu untuk mengalahkan mereka. Bagus, bagus sekali Trisya. Aku suka dengan pekerjaanmu. Balas. Dwi Pangga, syukurlah kamu sudah siuman. Terima kasih Jagaddewa Batara. Kenapa aku bisa ada di sini? Aku cemas karena kamu tidak kembali dari Banyu Biru. Ketika aku ingin menyelamatkanmu, aku ditolong oleh ular. Lebih baik kamu beristirahat di Pangga. Biar aku buatkan ramuan untukmu. Balas. Kamu yang sangat susah. Aku tahu. Kamu tidak tidur semalaman untuk menjagaku. Aku tidak apa-apa, Dwi Pangga. Tolong dengarkan kata-kataku. Aku tidak ingin sampai terjadi apa-apa padamu. Aku harus menemui Dimas Kamandanu. Dwi Pangga, lebih baik kamu beristirahat saja. Tidak, Palastri. Aku pergi ke Banyu Biru untuk mengetahui kekuatan musuh. Dan Dimas Kamandanu pasti sekarang menunggu informasi itu. Aku tahu, tapi Kamandanu tidak bisa ditemui sekarang. Memangnya dia pergi kemana? Dia ada di Pangga. Dia ada di kamarnya. Lalu kenapa kamu menahanku? Kamandanu sedang sakit. Dia butuh istirahat. Tidak apa-apa, Palastri. Aku tahu. Dia pasti menungguku. Sudahlah. Sebenarnya dia buta.